dengan ada yang mengartikan rangkaian bencana sebagai kutukan. Itu melemahkan daya juang kita menjalani kehidupan. Kita berada di daerah rawan gempa. Awak takut membangun kembali? Kalau rumah Hambo tutuh nih, tapi nak tahulah kalau ada gempa lagi. Pernah dengar rumah aman gempa? Maksudnya? Membuat bangunan di daerah rawan gempa harus memenuhi standar tertentu. Bahan yang dipakai, struktur yang dipilih, dan teknik pembangunannya mesti teruji. Pasti mahal ya, Bu? Sedikit lebih biaya, tapi lebih terjamin. Bukan gempanya, tapi bangunannya. Pastikan Anda aman saat gempa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa, kita berjumpa dalam Ruang Publik yang pada sore hari ini kembali mengangkat diskusi yang merupakan kerjasama antara Yayasan IDEP, Kemitraan Indonesia Australia dengan pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Tema kita masih berkisar seputar rumah aman gempa. Hal ini tentunya terkait dengan keberadaan Sumatera Barat yang sangat rawan akan bencana gempa. Dan pemirsa, pada sore hari tema kita adalah kearifan budaya Minang dalam rumah aman gempa. Nah, sejauh mana rumah adat Minang ini dikatakan aman terhadap gempa? Nah, ini akan kita bicarakan dengan dua narasumber kita, yaitu Bapak Wisran Hadi yang kita kenal sebagai budayawan. Selamat sore Pak Wisran, dan kemudian Bapak Dr. Eko Alvarez, dosen arsitektur Universitas Bung Hatta. Ya, pertama mungkin ke Pak Wisran dulu ya. Apakah memang filsafat atau falsafahnya rumah adat kita itu terkait dengan kebencanaan atau gempa khususnya? Jadi bagaimana Pak sebetulnya falsafah rumah adat kita ini? Orang Minang tidak membangun rumahnya karena gempa. Tapi gempa itu diperhitungkan untuk sebuah bangunan rumah. Okay. Kemudian rumah Minang itu bukan rumah yang dibangun untuk kepentingan individual. Dia dibangun untuk kepentingan perkauman. Nah, oleh karena itu, dalam membangun rumah, ya, itu semua mempunyai peran yang penting sekali untuk pembangunan itu. Jadi sekarang ini menjadi terbalik dia. Yang dibangun itu rumah-rumah individual, rumah pribadi. Bentuknya rumah gadang. Nah. Dan juga yang harus diperhitungkan bahwa hampir semua masyarakat tradisi di dunia setahu saya itu rumahnya semuanya rumah berjarak dengan tanah. Ya. Barangkali dengan alasan berbagai-bagai untuk kepentingan keamanan, untuk kepentingan kesehatan dan seterusnya. Ya. Nah, rumah Minang juga mengikuti kepada pola masyarakat tradisi itu. Ya. Nah, mungkin karena dia lebih berpikir agak filosofis karena alamnya yang menjadi itu. Bentuk rumah gadang itu jadi lain daripada rumah-rumah tradisi di tempat lain. Nah, ada orang yang mencoba membuatkan bentuk geometrik dari rumah gadang itu. Kenapa rumah gadang itu tahan gempa istilahnya sekarang? Itu dari penelitian tahun berapa dari satu tim dari ITB. Membuatkan dari gonjong rumah yang 4 itu, kalau diteruskan garisnya, itu 2 lingkaran. Yang gonjong yang kecil jadi lingkaran. Okay. Kemudian bangunannya ke bawah
kalau kita teruskan sampai ke atas, itu bentuk trapesium. Nah, karena itu katanya ketika trapesium ini digoyang bagaimanapun juga, ya dia tidak akan roboh ke kiri itu, karena paling-paling dia ke Tetap bawah. ada di situ. Oke. Artinya itu menjaga keseimbangan ya jadinya, yang Sekaligus menjaga keseimbangan. gonjong ya, Iya. gonjong ya Pak. Nah, kemudian mereka tidak menanamkan tiang di tanah. Kenapa? Rumah itu dibuat lebih rangkanya dibuat lebih dulu. Kemudian untuk supaya dia jangan terban, dialas dengan batu, orang ceper yang Ceper itu, besar, luas. itu yang namanya sandi. Karenanya orang Minang selalu rumahnya pakai sandi. Ada berapa itu Pak dalam satu rumah? Sandinya itu Semua tiang dialas itu dengan batu itu. dialas dengan batu. Tapi ketika gempa dia bukan tidak bergoyang dari batu itu ya? Ya logika kita sekarang akan menganggap begitu. Iya, Tapi ternyata tidak demikian. kenyataannya tidak. Kenyataannya tidak. Itu termasuk rumah adat rumah Istana Basap seperti itu juga kah? Istana Basa itu sudah dalam konstruksi baru yang diajarkan oleh Pak Eko kepada masyarakatnya. Tidak bahwa menapak ke batu dia lagi. tidak. Oke, nah sekarang kan banyak juga yang kalau memang yang tradisi lama sudah tidak ada lagi, mungkin orang memulai baru gitu Pak ya. Tapi ada yang orang kaya ingin membuat sebuah rumah adat begitu dengan segala ukiran yang sangat wah gitu. Apa mereka masih mempertahankan falsafah yang ada pada rumah gadang yang ada ini? Oh enggak, dia tetap saja mengikuti kepada selera daripada si punya uang. Tidak mesti mengacu Misalnya, kepada ini ya. Dia seorang penghulu. Mestinya rumahnya menurut aturan adatnya itu rumahnya 5 ruang atau gonjolnya tuh 4 gitu. Tapi karena dia kaya, 12 ruang. dibuat lebih besar lagi. Jadi tidak ada urusan adat di sini, tidak ada urusan sesuai dengan pattern-pattern yang sudah ada. Jadi sampai ke situ, ke ruangan di dalam rumah adat pun diatur sesuai dengan ke pangkat apa? Bukan kepangkatan apa? Memang diatur. Iya, Ya, benar. jadi ada ruang reproduksi istilahnya. Ya, kemudian ada ruang untuk publik, ya, ruang untuk untuk living room, ya, Untuk bercengkrama ya. dengan keluarga Ya. besar gitu ya. Nah, Oke, kita ke Pak Eko nih. Mungkin jadi ini kita lebih ke teknis lagi Pak ya. Berarti memang yang diungkapkan Pak Wisran tadi, apakah memang secara ilmiah gonjong itu memang menjaga keseimbangan ketika terjadi goncangan, ketika terjadi goyangan begitu? Iya, banyak pendapat tentang gonjong itu ya. Tapi yang saya amati di lapangan mungkin beberapa tahun terakhir, menurut hemat saya, orang Minang itu kan sangat pragmatis, sangat logis ya. Jadi kalau saya temukan beberapa rumah yang tersisa sekarang ini, bentuk-bentuk itu yang lama tentunya itu merupakan konsekuensi logis dari material saja. Jadi karena dia kayu ya dia akan melendut gitu ya. Kita bisa lihat misalnya di Balimbiang yang masih tersisa gitu. Nah, berikutnya saya menemukan semakin baru dia dan pernah diganti atapnya, dia semakin melentik ke atas gitu. Gonjongnya ini. Gonjongnya itu gitu. Nah itu juga secara logik dan ilmiah yang kita bisa lihat, ternyata penemuan material baru, apalagi dengan baja, apalagi dengan beton, semakin lama dia semakin melentik atapnya dan seterusnya. Dan akan semakin lari dari rumah tradisi. Nah makanya Pak Wisran tadi sudah mengatakan, ada rumah tradisi, ada rumah yang dibangun secara individu. Ini harus kita pisahkan dulu gitu ya. Kalau tradisi memang dia dibangun berdasarkan sintesa yang ada di lahan itu dan merupakan sintesa dari kebutuhan masyarakat kaumnya. Sehingga muncullah rumah itu. Tidak akan mungkin muncul sebuah rumah gadang yang cantik di pinggir sawah tanpa didukung oleh kemakmuran misalnya. Kemakmuran dari warganya atau komunalnya. Berbeda dengan yang tadi, kemakmuran individu bisa membangun rumah sendiri. Gitu. Jadi mungkin konteksnya kita bedakan gitu. Nah, kalau kita lihat lebih lanjut lagi, mereka itu membuat itu, saya mengatakan bahwa rumah itu adalah produk budaya. Sintesa bertahun-tahun